Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membuat latihan penyelesaian soal-soal untuk topik kesetimbangan uap cair, ya. Jadi nanti akan ada beberapa contoh soal yang akan kita selesaikan, ya. Oke, untuk soal pertama, ya, statement soalnya, campuran yang mengandung komponen benzena, yaitu komponen 1, kemudian toluena, komponen 2, dan etil benzena dalam jumlah yang ekimolar, maksudnya fraksi mol dalam campuran ini semuanya sama, ya. Jadi campuran ini di flash dalam kondisi suhu dan tekanan tertentu, ya. Untuk salah satu kondisi berikut, tentukan fraksi mol kesetimbangan Xi, yaitu fraksi mol komponen dalam fase cair, dan Yi, ya, fraksi komponen dalam dalam fase gas, ya. Dan fraksi molar dari uap yang terbentuk, ya. Kemudian di sini diasumsikan bahwa berlaku hukum Raoult, artinya kita anggap campuran ini sebagai larutan ideal. Kemudian ada 4 pertanyaan, di mana di sini ditentukan suhunya tetap semua pada 110 derajat Celcius, tapi tekanannya bervariasi, ya, dari 90 kilopascal ke 120 kilopascal. Ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, secara sederhananya kita lihat rumus-rumus sebelumnya yang pernah kita pakai untuk menyelesaikan soal seperti ini, ya, yaitu yang pertama itu adalah untuk menentukan tekanan uap jenuh, ya, dari satu komponen, ya, di mana di sini kita pakai rumus LNP SAT, ya, dalam kilopascal itu sama dengan koefisien A dikurang dengan koefisien B dibagi dengan suhu T dalam derajat Celcius ditambah dengan koefisien C, ya, di mana A, B, C ini koefisien ini nilainya sudah tertentu, ya, untuk komponen tertentu. Kemudian untuk perhitungan flash, ya, kita gunakan rumus ini. ZI sama dengan XI dikalikan dengan 1 kurang V ditambah dengan YI dikalikan dengan V, ya, di mana V ini adalah fraksi mol dari uap, ya. Yang lain ZI adalah fraksi mol dari feed, ya. Kemudian Xi fraksi mol dari komponen I dalam fase cair, ya. Yi adalah komponen fraksi dari komponen I dalam fase uap, ya. Kemudian setelah kita gabungkan dengan KI, yaitu koefisien distribusi di sini, kita akan dapatkan hubungan antara YI dengan KI dan V, ya, di mana YI sama dengan ZI dikalikan dengan KI kemudian dibagi dengan 1 ditambah dengan V dikalikan dengan KI kurang 1, ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ya, saya sebagian besar menggunakan spreadsheet, ya. Jadi ini adalah spreadsheet yang sudah jadi, artinya dalam spreadsheet Excel ini, ya, semua data kita masukkan dan
perhitungan secara otomatis ya. Nah, misalnya di sini ya, pertama untuk benzena ya, kita ada konstanta A, B, C, ini semua kita lihat di dalam tabel yang untuk konstanta Antoine ya. Nah, dari sini pada suhu tertentu ya, suhu 110 derajat Celcius ya, kita tentukan nilai ln P-SAT-nya dengan menggunakan rumus di atas ini ya. ln P-SAT-nya 5,4575 dan seterusnya ya. Kemudian kita dapatkan P-SAT-nya 234,53 kilopascal ya. Nah, pada tekanan 90 kilopascal ya, artinya kita bisa menentukan nilai KI-nya ya. KI adalah P-SAT dibagi dengan P ya. P-SAT tadi 234, sekian, kemudian P-nya 90. Jadi kita dapatkan nilai KI itu adalah 2,6059 ya. Kemudian ya hal yang sama ya untuk toluena dan etilbenzena ya, bisa kita hitung berdasarkan step yang saya sudah tunjukkan tadi ya, sehingga kita dapatkan di sini nilai KI masing-masing untuk benzena, toluena dan etilbenzena ya. Nah, tahap selanjutnya ya, kita buat tabel baru ya untuk benzena, toluena dan etilbenzena. Kita cari nilai ZI dikalikan dengan KI ya. KI-nya sudah dapat masing-masing. Kemudian nilai ZI-nya, kalau tadi katanya EQ molar, artinya untuk 3 komponen ini 1 dibagi 3 masing-masing mendapat 0,333 ya, dikalikan dengan KI-nya ya. Jadi di sini misalnya untuk benzena ya, KI-nya 2,6059 dikalikan dengan 0,33, kita dapatkan 0,868. Kemudian untuk toluena 1,1068 dikalikan dengan 0,33 dan begitu juga dengan etilbenzena ya, kita dapatkan 0,175 dengan cara yang sama. Oke, tahap selanjutnya ya, kita harus menaksir nilai dari fraksi mol dalam fase uap yaitu V ya. Jadi V ini sebenarnya adalah nilai yang kita coba-coba ya. Nah, bisa saja kita coba 0,1, 0,2 dan seterusnya ya. Nah, intinya begini, ketika kita menaksir nilai V ini ya, kita harus perhatikan nilai total dari sigma YI dan sigma XI-nya ya, yang nilainya harus sama dengan 1 ya. Jadi selanjutnya ya, kita taksir nilai dari 1 tambah V dikalikan dengan KI kurang 1 ya. Nah, dari nilai ZI, KI, V dan 1 tambah V dikalikan dengan KI kurang 1 ya, kita tentukan nilai YI sekarang ya, di mana YI itu adalah ZI dikalikan dengan KI dibagi dengan 1 tambah V dikalikan dengan KI kurang 1 ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya ZI tetap ya, KI tetap ya. Jadi yang berubah di sini adalah nilai V ya. Jadi YI itu adalah variasi dari nilai V ya. Nah, nilai YI ini harus kita dapatkan sedemikian rupa sehingga totalnya itu sigma YI-nya 1 ya. Atau kalau nggak dapat 1 ya, yang mendekati 1 ya, seperti nilai di bawah ini kita dapatkan
dengan menggunakan nilai V 0,83539 kita dapatkan nilai sigma YI-nya 1,0000 sekian ya. Jadi memang udah mendekati 1 gitu ya. Kemudian selanjutnya kita tentukan nilai XI ya. XI ini adalah YI dibagi dengan KI. Jadi dalam hal ini kita akan dapatkan sigma XI juga seharusnya adalah 1 ya. Walaupun di sini kita dapatkan 0,9999 ya. Jadi udah terlalu udah sangat dekat ya dengan nilai 1 ya. Jadi nilai asumsi V 0,83535 itu sudah bisa diterima ya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya ini adalah pada tekanan yang berbeda ya. Jadi misalnya untuk benzena, kalau tadi tekanannya adalah 90, sekarang nilainya 100 ya. Jadi nilai yang sama berlaku juga untuk toluena dan etil benzena ya. Dan seterusnya kita lakukan taksiran nilai V ya. Jadi dengan nilai V yang kita variasikan, kita coba misalnya pertama dapatnya V itu 0,1 misalnya ya. Kalau kita dapat dari 0,1 itu nilai sigma YI-nya lebih besar dari 1, maka kita harus menambah lagi nilai V-nya ya. Misalnya 0,2 sampai suatu nilai yang sigma YI-nya akan mencapai nilai 1 ya. Jadi begitu juga dengan nilai XI ya. Ini juga harus 1 ya sebenarnya ya. Nah, hal yang sama juga untuk yang soal nomor 3, di mana di sini tekanannya adalah 110 ya. Ya, jadi untuk toluena dan etil benzena dengan pengujian yang sama, trial dan error, kita dapatkan V-nya sekian ya. Dan komposisi Y dan X-nya juga sudah kita dapatkan semua ya. Oke, ini sigma YI dan XI-nya yang mendekati nilai 1. Begitu juga dengan kondisi tekanan 120 kilopascal ya. Jadi di sini itu tekanan 120 kilopascal. Kemudian kita dapatkan nilai V-nya adalah 0,145617 ya. Ya, setelah dicoba sigma YI dan XI-nya sama dengan 1. Oke, soal berikutnya masih mirip dengan soal tadi ya. Di mana di sini campuran biner ya, jadi hanya 2 komponen ya, dengan komposisi umpan atau ZF-nya itu seperti di bawah, di flash pada kondisi suhu dan tekanan tertentu ya. Kemudian tentukan fraksi mol kesetimbangan X1 dan Y1 dari cairan dan uap yang terbentuk dan fraksi mol uap yang terbentuk ya. Kemudian informasi yang diberikan di sini ya, ada 4 jenis campuran biner ya. Yang pertama aseton dengan aseton nitril ya. Kemudian benzena dengan etil benzena dan seterusnya ya, ABCD. Nah, di sini ada beda sedikit di informasi dalam soal ini, di mana di sini ZI-nya misalnya di sini diberikan 0,75, suhunya juga divariasikan ya. Di sini yang A itu suhunya 340, sedangkan di B-nya itu 100 ya. T yang di A itu dalam Kelvin, sedangkan yang B itu dalam derajat Celcius ya. Kemudian tekanannya juga diberikan dalam satuan yang berbeda ya.
Jadi misalnya untuk A itu dalam kilopascal, yang B dalam atmosfer, yang D dalam bar ya. Jadi artinya di sini kita harus mengkonversikan nilai dari tekanan ini ke dalam kilopascal ya. Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti tadi ya, kita gunakan persamaan untuk menentukan tekanan uap jenuh. Kemudian kita gunakan persamaan untuk menentukan fraksi dari uap ya dalam perhitungan flash ini ya. Sama seperti tadi juga ya. Misalnya di sini untuk campuran aseton dengan asetonitril ya. Jadi aseton itu nilai A, B, C-nya diketahui, kemudian suhunya tadi 340 derajat Kelvin ya, artinya dia 66,85 derajat Celcius ya. Nah, dari situ kita bisa menentukan ln P-SAT dan kemudian kita tentukan P-SAT-nya ya. Nah, tekanan yang diberikan 150 sehingga kita bisa menentukan nilai KI-nya ya. Nah, begitu juga dengan asetonitril ya, dengan cara yang sama kita dapatkan di sini KI-nya 0,5465 ya. Nah, seterusnya seperti tadi, tapi di sini lebih sederhana karena komponennya hanya 2 ya, artinya lebih mudah ya kita buat penaksiran nilai V-nya ya. Nah, jadi di sini untuk campuran aseton dengan asetonitril kita dapatkan nilai V-nya 0,656 ya. Kemudian di soal berikutnya itu adalah campuran benzena dengan etil benzena dengan cara yang sama ya, kita dapatkan untuk benzena seperti ini ya, untuk etil benzena. Dan kemudian saya rasa ini pengulangan ya, jadi untuk menaksir nilai V-nya kita harus dapatkan sigma YI dan sigma XI-nya mendekati 1 ya, atau tepatnya harus 1 sebenarnya ya. Oke, untuk yang soal C dan D mungkin nggak saya lanjutkan karena prinsipnya sama ya, jadi dengan mudah mungkin bisa diambil contohnya seperti contoh yang sudah ada ini. Oke. Nah, soal berikutnya yang berkaitan dengan konstanta Henry ya. Jadi pernyataan soalnya larutan biner pekat yang mengandung sebagian besar spesies 2 ya. Jadi sebagian besarnya kalau larutannya itu spesies 2. Tapi jelas di sini X2-nya tidak sama dengan 1 ya, mendekati 1 ya. Kemudian berada dalam kesetimbangan dengan fase uap yang mengandung spesies 1 dan 2 ya. Jadi dalam uapnya ada spesies 1 dan spesies 2. Tekanan sistem kedua fase ini adalah 1 bar ya. Suhunya 25 derajat Celcius. Pada suhu ini nilai konstanta Henry-nya adalah 200 bar dan tekanan uap jenuh spesies 2-nya adalah 0,1 bar ya. Jadi diminta untuk menaksir nilai X1 dan Y1 ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ya, yang pertama kita kumpulkan dulu rumus-rumus yang mungkin dipakai ya untuk menyelesaikan soal ini ya. Yang pertama, untuk fase cair tekanannya itu adalah H1 atau konstanta Henry untuk komponen 1 dikalikan dengan X1 ditambah dengan 1 dikurang dengan X1 dikalikan dengan P-SAT 2 ya. Tekanan uap jenuh spesies 2 ya. Jadi di sini artinya X1 sama dengan P dikurang dengan P jenuh 2 dibagi dengan H1 dikurang dengan tekanan jenuh 2. Nah, informasi yang dikumpulkan ya, H1-nya 200 bar, P-SAT 2-nya 0,1 bar dan
tekanannya 1 bar ya. Jadi di sini X1-nya ya dengan menggunakan rumus di atas tadi ya, H1 1 bar, kemudian kurang dengan 0,1 itu adalah P tekanan jenuh 2 ya, kemudian dibagi dengan 200 ya, ini konstanta Henry-nya dikurang dengan tekanan jenuh 2 ya, 0,1 ya. Jadi kita dapatkan di sini 4,5 kali 10 pangkat minus 3 atau 0,0045 ya. Kemudian rumus lain yang kita gunakan di sini hubungan Y1 dengan X1 ya. Jadi Y1 sama dengan H1 konstanta Henry dikalikan dengan X1 dibagi dengan P ya. Jadi dengan memasukkan nilai-nilai H1, X1 dan P ini kita dapatkan Y1 sama dengan 200 dikalikan dengan 0,0045 tadi dibagi dengan 1 bar ya. Jadi kita dapatkan fraksi uapnya ya untuk spesies 1 adalah 0,9 ya. Jadi sederhana saja ya. Nah, saya rasa cukup sekian saja ya contoh-contoh soal untuk hari ini ya. Terima kasih.